kaidah-kaidah bahasa kayak gitu kan trivia kayak gitu kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya saya buat jadi tweet. Toh ternyata teman-teman suka nih. Makanya buat saya akun-akun pemerintah, akun lembaga yang besar itu bisa dibilang tuh mereka haram melakukan kesalahan berbahasa. Yang bikin gemas nih sebenarnya belakangan ini kan sering muncul tuh yang namanya apa ya? Istilah kerennya itu bakronim. Bakronim itu kebalikannya akronim. Jadi kita punya kata, kemudian kata itu diterjemahkan sebagai sebuah singkatan. Coba contohnya, pergedel, persatuan kentang dan telur. Terus waktu itu ada yang bilang tol, tax on location, ada yang bilang gitu. Itu bohong. Halo buddies, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dimanapun kalian berada. Nah, bareng lagi nih sama aku Tiffany Alhamid di Kreatalk dengan narasumber kece kita yang paling keren, siapa lagi kalau bukan Ivan Lanin. Jadi Ivan Lanin ini adalah direktur utama dari Narabahasa yang sering banget mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat online bisa dibilang, tentang tata cara berbahasa yang baik. Betul nggak udah? Aku manggilnya jabatannya berat banget loh, direktur utama. Terus apa ya bilang aja pencinta bahasa Indonesia ya, gitu loh. Ya nggak apa-apa, udah biar orang semakin kenal. Kan kalau misalnya nggak kenal nggak sayang, betul nggak? Gitu udah. Nah, sebelum kita ngobrol nih sama Uda, aku mau ngingetin buat buddies yang belum install aplikasi Badiku, cus langsung diinstal aplikasinya karena selain bermanfaat, kalian juga bisa berkreasi di sana. Dan tentunya dapat cuan. Selain itu buat para roofers yang mau mengikuti podcast kita berdua juga bisa langsung di aplikasi Room. Oke deh kalau gitu langsung ngobrol ya sama Uda. Udah sehat? Sehat. Kalau dibilang sehat enggak sebenarnya. Ini suaranya masih agak bindeng. Makanya ini alhamdulillah hari ini lumayan lah. Cuma memang suaranya masih agak buruk. Yang penting sudah lebih baik ya Uda ya. Sampai bisa datang ke sini. Amin. Oke Uda, ini aku mau tanya-tanya nih. Kan Uda ini memang terkenal dari awal Twitter katanya itu sudah sering men-tweet soal tata bahasa yang baik gitu. Emang kenapa sih Uda kok awal mulanya suka tweet tata bahasa? Kenapa nggak curhat gitu di sosmed kayak orang-orang kebanyakan? Jadi kan kebetulan nih pas banget. Jadi 2006 itu adalah awal, kalau orang bilang sekarang mungkin apa ya, hijrah. Hijrah berat banget ya. Awalnya saya insaf bahwa ternyata kita itu tidak terlalu terampil berbahasa kita sendiri. Itu saya alami waktu saya mulai menulis di Wikipedia. Kalau anak-anak sekarang kan bikin konten gitu ya, bikin tulisan. Saya waktu itu bikin kontennya di Wikipedia. Tapi tidak terpikir bahwa itu disebut dengan konten. Waktu itu cuman senang menulis saja. Nah, gara-gara 2006 itu masuk ke Wikipedia, mulailah akhirnya belajar. Karena harus dipaksa menulis kan, kita mesti mempelajari kan gimana tekniknya, pilihan kata gimana, struktur kalimat gimana. Kemudian 2007 itu kalau saya tidak salah Twitter muncul. Saya salah satu yang cukup awal lah, kalau saya nggak salah waktu itu pernah ada 200 pengguna Twitter pertama di Indonesia, saya termasuk di sana. Keren. Keren karena tua. Nah, ini ketahuan umurnya udah. Nah, gara-gara itu kemudian ya waktu itu orang belum tahu kan Twitter ini buat apa sih. Yang penting ada tempat buat ngobrol waktu itu. Seru kan? Lumayan lah mengalihkan perhatian dari pekerjaan sehari-hari. Nah, belajar bahasa, terus kemudian ada sarana nih Twitter. Nah, gara-gara itu saya mulai nih pelan-pelan. Saya dapat ilmu apa misalnya, satu hari saya dapat ilmu misalnya bahwa ternyata pasangan bukan itu melainkan. Nggak boleh bukan tetapi. Kan ada bukan melainkan, tidak tetapi. Kaidah-kaidah bahasa kayak gitu kan trivia kayak gitu kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya saya buat jadi tweet. Toh ternyata teman-teman suka nih. Cukup bermanfaat. Ya gara-gara itu akhirnya yang saya munculkan itu banyak trivia yang baru saya pelajari sambil saya belajar juga bahasa. Itulah awalnya. Terus kan kalau aku lihat juga nih di Twitter itu udah kan juga suka colek-colek nih yang istilahnya memakai bahasa yang kurang baik. Kenapa udah? Gemes kah gitu sama mereka-mereka yang bikin bahasa yang kurang baik? Sebenarnya sih saya itu nggak suka disebut polisi bahasa sebenarnya. Saya itu sekadar memberikan contoh kan bahwa gini loh yang benar. Lo mau ikut terserah, nggak mau ikut ya nggak apa-apa juga. Cuman saya lihat gini, orang itu akan melihat kepada orang-orang yang mereka anggap bagus berbahasanya. Nah, ketika orang-orang ini keliru menggunakan bahasa kan nanti banyak orang juga yang keliru kan. Makanya buat saya akun-akun pemerintah, akun lembaga yang besar,
itu bisa dibilang tuh mereka haram melakukan kesalahan berbahasa. Jadi untuk akun-akun itulah kemudian saya sering menegur. Itu pun biasanya bukan karena saya patroli, enggak, biasanya ada aja tuh warganet yang ngasih tahu, ini nih akun ini salah gitu misalnya. Itu akhirnya yang kemudian saya balas. Tujuan saya ya agar mereka sadar, karena biasanya kan mereka nggak sadar. Yang bikin gemas nih sebenarnya, belakangan ini kan sering muncul tuh yang namanya apa ya? Istilah kerennya itu bakronim. Bakronim itu kebalikannya akronim. Jadi kita punya kata, kemudian kata itu diterjemahkan sebagai sebuah singkatan. Coba contohnya, pergedel, persatuan kentang dan telur. Terus waktu itu ada yang bilang tol, text on location, ada yang bilang gitu. Itu bohong. Itu namanya bakronim atau kerata bahasa. Jadi itu kepanjangan yang dicari-cari. Masalahnya itu banyak akun yang apa ya, yang arus utama mainstream yang kemudian mengabarkan itu. Saya nggak sebut nama ya, nanti kesian mereka merasa dipermalukan. Nah itu kan bahaya kan, itu kayak orang kalau sekarang istilah kerennya itu disinformasi, menyampaikan disinformasi kepada masyarakat. Itu yang kemudian bikin saya sebel sekarang. Jadi memang selain, kalau menurut saya itu selain kaidah bahasa, ada juga masalah informasi-informasi kebahasaan yang karena orang sekarang itu butuh sebuah konten, kan ketika itu kan misalnya ada sebuah media massa yang menulis umur berapa kamu tahu bahwa pergedel adalah kependekan dari persatuan kentang dan telur, itu kan bakal meledak kan, banyak orang yang belum tahu kan. Nah, padahal itu bohong. Itu kemudian yang menurut saya juga sekarang menjadi masalah. Orang itu cenderung mencari konten tanpa berusaha untuk meneliti kebenaran konten tersebut. Akhirnya tadinya iseng jadi konten ini sekarang. Jadi konten, dan kemudian terjadi itu menipu masyarakat kan, kasihan masyarakatnya. Oke. Kalau udah berat sendiri? Ya topiknya? Enggak juga ya. Tapi kalau misalnya udah sendiri nih, kan itu tadi berawal dari iseng, sekedar tweet, akhirnya jadi konten dan jadi serius gitu. Ada nggak sih niatan untuk bikin konten lain gitu? Ada sih, kan kalau dilihat awalnya itu saya kontennya teks. Twitter itu kan teks banget kan. Saya memang tidak terampil untuk membuat visual. Akhirnya waktu itu kebetulan saya udah niat banget ya, aduh ini kayaknya nggak bisa nih kalau cuma teks saja. Akhirnya saya coba cari orang yang bisa membuat ilustrasi. Ketemulah seorang namanya Mas Andi dari Malang. Kalau dilihat sekarang kan IG saya isinya ilustrasi semua kan. Itu bukan saya yang buat, karena saya memang nggak bisa. Dan saya bilang bahwa ini yang buat bukan saya. Itu yang buat tuh namanya Mas Andi, teman dari Malang. Itu udah cukup lama ya, udah sekitar setahun lebih lah saya kerja sama Mas Andi. Jadi kontennya, idenya itu dari saya, cuman kemudian praktik atau realisasi dalam bentuk gambarnya itu Mas Andi. Nah itu wujud gambar kan. Kalau kita lihat kan sebenarnya konten itu bisa kita bagi jadi 4 kan. Teks, gambar, terus audio dan video. Terus terang yang belum terwujud saat ini itu adalah audio dan video. Kalau saya perhatikan, saya sering iri gitu lihat orang gampang banget bikin TikTok, sementara ya mungkin beda generasi ya. Saya jangankan TikTok atau audio, untuk ngambil foto sendiri aja itu saya jarang banget. Kalau dilihat kan orang-orang tuh banyak yang ngirim fotonya, pergi kemana ngirim foto. Saya tuh belum terbiasa. Mungkin memang sifat orang kan beda-beda ya. Nah sekarang yang sedang saya berusaha kembangkan itu sebenarnya audio dan video. Cuman kan kalau dilihat audio dan video ini kan masing-masing punya kekhususan ya. Kalau audio ini kan nanti kita terbitkan ke Siniar podcast itu Siniar namanya. Apa gitu yang membuat orang tertarik? Kalau saya sekarang Siniar itu saya gunakan untuk mendengarkan sesuatu. Jadi saya langganan ada sebuah Siniar namanya, aduh saya lupa, Think Fast, Talk Smart. Itu adalah Siniar cara berkomunikasi. Itu bagus tuh, dari Stanford University. Jadi dia mengajarkan orang bagaimana caranya berkomunikasi, misalnya kalau kondisinya lagi sulit, atau misalnya bagaimana caranya mengobrol dengan orang baru. Nah itu yang saya cari di Siniar. Nah saya mau tahu nih sebenarnya kalau buat saya itu kira-kira apa yang cocok. Itu masih saya cari. Terus kemudian juga video. Video kan sekarang banyak banget ya di TikTok, di YouTube kan. Apa yang paling sulit sebenarnya dari seorang pembuat konten itu adalah mencari sesuatu yang unik. Itu yang paling susah tuh biasanya kan. Yang mau aku tanya gini Kak Uda.
kan di saat banyak nih konten-konten kreator bikin tentang liburan, masak, apa segala macam gitu. Kenapa Uda masih tetap stay di bahasa gitu, masih tetap di bahasa Indonesia? Secinta itu Kak Uda dengan bahasa gitu. Ini mungkin Kok karena bisa gitu? pengalaman saya ya, kan saya itu sejak 2006 itu kemudian saya menjadi konsultan. Jadi saya itu bekerja sebagai seorang profesional. Dari pengalaman saya lihat sepintar apapun orang, kalau dia tidak mampu untuk mengungkapkan gagasannya, baik dalam bentuk tulisan maupun ujaran, kepintarannya itu nggak akan ketahuan. Orang nggak akan bisa melihat bahwa dia pintar, dia punya gagasan yang bagus. Sebaliknya, kalau orang itu nggak terlalu pintar, tapi dia jago ngomong, jago nulis, orang akan melihat bahwa dia jago kan. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa keterampilan bahasa ini sesuatu yang harus dimiliki orang. Berangkat juga dari pengalaman saya kan awal karir itu sebagai pemrogram komputer kan. Pemrogram komputer itu geek. Orang yang malas ngomong dengan orang lain, malas nulis, mendingan ngobrol sama komputer lah. Komputer itu gampang diajak ngobrol. Salah ngetik, salah sintaks, aplikasinya nggak jalan, nggak ada masalah sama sekali. Ya udah nggak jalan, tinggal diperbaiki. Kalau ngomong sama orang, salah ngomong, yang terjadi adalah orangnya tetap senyum-senyum, abis itu nggak mau ketemu sama kita. Kalau kata anak sekarang ghosting kan, susah kan, kita nggak bisa nebak kalau kayak gitu. Nah, berangkat dari pengalaman itu, saya merasa dulu saya sulit untuk menulis, sulit untuk berbicara, tetapi ternyata itu bisa dilakukan. Saya juga percaya bahwa orang lain bisa melakukan itu. Itu alasannya. 2006 itu saya nggak bisa nulis loh. Ternyata setelah beberapa tahun lancar. Nah, saya ingin mengajarkan kepada orang bahwa ini bisa. Banyak kan orang yang merasa bahwa salah satu lah kan keterampilan berbahasa itu kan ada 4 ya. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi ada lisan, ada tulisan. Yang awalnya pasti orang itu lisan dulu. Bayi kan nggak mungkin langsung bisa baca kan. Pertama dia bisa ngomong dulu kan. Nah terus kemudian dalam waktu orang makin dewasa, itu dia mesti memilih. Sebenarnya nggak harus memilih. Cuman biasanya akan kelihatan nih orang-orang yang, ada orang yang lebih senang menulis, ada orang yang lebih senang ngomong kan. Mbak Tifati kayaknya lebih seneng ngomong kan? Ya. Betul nggak? Kalau disuruh nulis pasti males ya. kan? Ya lebih ini sih, berat gitu kayaknya kan? Kayak mendingan langsung ngomong gitu. Iya betul. Kebanyakan orang memang lebih memilih untuk ngomong. Karena kalau ngomong itu kita tuh gampang. Lebih gampangnya itu karena sebenarnya kalau kita lihat kan sewaktu kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita menjadi wujud suara atau wujud tulisan itu ada 5 tingkatan. Bentuk tulisan ya. Pertama kita mikir dulu keseluruhan. Itu namanya wacana. Terus kita ngerangkai kalimat. Tapi kalimat itu kan kemudian kita kelompokkan menjadi paragraf-paragraf kan. Jadi ada wacana, ada paragraf. Kemudian baru kalimat. Setelah itu kita milih kata. Oh iya. Ya kan? Habis itu apalagi? Kita nertibkan ejaan. Tanda baca, spasi. Ribet kan? Ada 5. Tapi waktu ngomong, kita cuma perlu mikir keseluruhan apa yang mau kita sampaikan. Kita merangkai kalimat, dan kita memilih kata. Nggak ada paragraf, nggak ada tulisan. Betul nggak? Betul. Ya kan? Itu ternyata yang bikin orang lebih seneng ngomong. Betul, menurut saya gitu. Nah itu yang menyebabkan 2 keterampilan ini menurut saya yang mendorong saya untuk menyampaikan 2 keterampilan ini. Nah sekarang kalau dilihat yang paling banyak orang cari itu menulis. Saya duga karena menulis itu lebih berat. Karena tadi itu tingkatannya ada 5. Makanya yang banyak saya sampaikan itu adalah mengenai menulis. Cuman semakin kesini juga semakin kita lihat bahwa keterampilan berbicara itu juga dibutuhkan kan. Kayak sekarang kan TEDx gitu kan, itu kan mengajarkan orang cara untuk berbicara di depan publik. Dan ketika apalagi ini selama ini nih kan, selama pandemi itu kita banyak melihat orang di siaran langsung IG, lewat Zoom. Di situ kan kelihatan tuh mana orang-orang yang ketika berbicara itu lancar, mana yang enggak kan. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini itu adalah waktu berbicara kita itu kerap menyelipkan kata-kata yang kurang berguna. Itu namanya kata pengisi. Misalnya gitu, belakangnya itu ada gitunya. Atau waktu berbicara ada bentuk tegun. Nah itu kan salah satu masalah waktu kita berbicara kan. Biasanya itu sambil mikir Biasanya ya begitu, betul. Itu hanya untuk mengalihkan sambil mikir apa ya, ngomong apa nih. Untuk nyari waktu. Iya. Nah ini kan kalau aku lihat juga narabahasa sekarang udah usianya 3 tahun ya. Kira-kira di 3 tahun ini apa sih yang membedakan narabahasa yang dulu, sekarang, dan kedepannya akan seperti apa? Nah ini nyambung dengan yang saya bilang tadi nih. Jadi waktu
saya mendirikan Narabahasa itu kan 2020. Itu terus terang berat tuh untuk mengambil keputusan itu. Penyebabnya beberapa tahun itu kan hidup saya stabil. Saya jadi konsultan manajemen. Ya lumayan lah gajinya lah ya. Terus tapi saya merasa bahwa sebentar lagi saya harus memikirkan apa yang saya akan lakukan sambil saya pensiun kan. Dan ternyata itu bukan konsultasi. Saya senang menjadi konsultan karena ketemu orang banyak, ngobrol gitu, menyelesaikan masalah orang. Tapi saya merasa yang saya lakukan itu hanya membuat perusahaan mereka menjadi besar. Saya tidak membuat orang-orangnya menjadi lebih pintar. Itu menurut saya begitu. Akhirnya setelah saya coba cari, oh kayaknya saya jauh lebih senang seperti kegiatan yang saya lakukan di Twitter, membuat orang lebih terampil berbahasa. Akhir 2019 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan saya yang lama, perusahaan konsultan. Saya pikir saya mau bikin perusahaan yang khusus mengurusi pendidikan kebahasaan untuk membuat orang lebih terampil berbahasa. Bikinlah Narabahasa. Pas pandemi, itu kan awal Februari, Narabahasa lahirnya 1 Februari 2020 dan sebulan kemudian pandemi. Jadi sepanjang tahun 2020 yang dilakukan adalah pelatihan-pelatihan secara daring. Dan fokusnya itu lebih kepada tulisan semuanya. Nah, 2020, 2021, 2022 itu fokusnya Narabahasa adalah mengembangkan kelas-kelas pelatihan. Menulis ya. Untungnya sekarang ini sudah cukup lengkap. Jadi kami mulai, kalau dilihat kan ketika orang menulis itu genre tulisan macam-macam. Dari yang paling lentur itu sastra, misalnya orang nulis cerpen, nulis puisi, sampai yang paling kaku itu hukum. Iya. Nulis peraturan, nulis perjanjian, kan beda sekali kan. Sastrawan disuruh bikin perjanjian hukum pasti susah. Sementara pengacara disuruh bikin pantun, ya mungkin Pak Hotman bisa kali ya. Cuman pada dasarnya sulit itu dilakukan oleh mereka. Nah, semua itu tuh sudah saat ini, alhamdulillah Narabahasa sudah membuat pelatihan untuk bidang sastra, kreatif, jurnalistik, ilmiah, bisnis dan hukum. Jadi udah lengkap nih dalam bentuk tulisan. Pengajar pun udah makin banyak. Nah, rencananya tahun ini itu yang dilakukan adalah mengembangkan ke lisan. Sebenarnya kalau dilihat lisan ini sudah banyak dilakukan orang. Khususnya kan kalau orang lihat tuh untuk bicara publik atau public speaking itu kan pelatihan banyak sekali ya. Cuma yang saya lihat fokusnya itu lebih kepada bagaimana menyampaikan sesuatu dengan luwes. Bukan dengan kaidah bahasa yang sesuai. Nah, padahal untuk beberapa kasus, kaidah bahasa itu juga diperlukan. Kan kalau kita lihat tuh, berbahasa itu harus baik dan benar. Yang banyak orang fokuskan saat ini, itu baru yang baik aja. Bagaimana ya, yang penting ngomong dan ngomongnya luas, orang ngerti, itu yang penting kan. Cuman bagaimana misalnya kaidah bahasa atau susunan kalimat yang mudah dipahami orang, bagaimana agar itu tidak menimbulkan keambiguan. Nah, itu yang seringkali orang lupa perhatikan. Nah, itu yang akan difokuskan pada tahun 2023 dan seterusnya ini. Terus kalau aku dengar-dengar juga temanya kembang di tahun ini. Ya, betul. Kenapa kembang? Sebenarnya itu mengikuti perjalanan bunga sih ceritanya. Jadi kan tumbuh, kemudian mekar, kembang, nanti semerbak. Tahun setelah ini ya semerbak tahun 2024. Udah dipikirin. Iya, udah dipikirin kan. Memang perusahaan itu harus membuat rencana jangka panjang. Jadi tahun depan itu temanya semerbak. Kenapa kembang? Karena ya dari perjalanan bunga tadi kan, dia udah mekar, habis itu kembang itu artinya dia berusaha menjangkau area-area lain yang selama ini nggak pernah dia jangkau. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi ada lisan tadi, sama ditambah satu lagi yang selama ini buat saya pribadi terus terang tuh takut saya jangkau, yaitu sastra. Saya selama ini takut sastra. Kenapa? Karena saya bukan sastrawan, pertama itu. Terus sastrawan itu nggak mau diatur, kedua. Padahal kalau kita lihat, minat orang terhadap dunia sastra itu besar. Orang pembuat konten gitu sekarang tuh banyak sekali kan platform-platform daring yang menyediakan tempat untuk orang menulis cerpen kan. Bahkan kemarin tuh saya sempat di Twitter sempat ada yang bilang ke saya, dia buat tulisan panjangnya itu sampai lebih dari 100.000 kata. Itu banyak banget. Kan biasanya kita membagi ini misalnya cerpen ya. Cerpen itu di bawah 1.000 kata. Terus antara 1.000 sampai sekitar 40.000 itu namanya novela.
Di atas 40.000 itu namanya novel. Di atas 100.000 itu namanya epos. Kayak Mahabharata, kemudian Ramayana, itu tuh epos tuh. Dia udah bikin novel, di novel web ya, sampai 100.000 lebih. Itu berarti udah luar biasa. Saya nggak tahu isinya kayak gimana ya. Mungkin bertele-tele atau gimana, cuma saya nggak tahu. Tapi itu udah lebih dari novel. Itu minta dikoreksi nggak udah? Biasanya kalau kayak gitu kan, kalau web novel kayak gitu kan jarang ya, ada editor ya. Iya, takutnya minta udah juga nanti, udah tolong koreksiin dong. Biasanya kan itu akan ditentukan oleh pembaca. Kalau pembaca suka, itu biasanya akan banyak yang memberikan jempol atau bintang kan. Iya sih, biasanya aku juga suka baca-baca. Pilihan masa kan akhirnya. Nah ini ada yang mau pertanyaan juga nih, udah kan kerap kali mengedukasi tentang penggunaan bahasa yang baik nih di sosial media. Emang kalau kesehariannya udah juga begitu Kak, udah berbicaranya tertata, contohnya kayak kaosnya nih, ini kaos bukan kaos gitu. Saya berusaha sih, cuma memang kadang-kadang gini, dalam mengajar aja contoh ya. Saya kan sekarang itu hampir setiap hari ngajar buat orang. Khususnya yang paling laku saat ini adalah mengajar penulisan naskah dinas, penulisan surat, penulisan siaran pers, itu yang paling banyak. Ketika berbicara kepada mereka, itu yang paling enggak saya mencoba untuk tidak menggunakan bahasa Inggris. Biasanya orang agak terkejut tuh, karena biasanya dengarnya podcast, saya selalu ngomongnya siniar. Biasanya dengarnya slide, saya ngomongnya salin dia. Hal-hal sederhana seperti itu. Namun bukan berarti bahwa kemudian saya selalu menggunakan, misalnya nggak pernah menggunakan kata enggak, saya menggunakan kata tidak. Kan coba ya, saya belajar, saya mencoba untuk menggunakan bahasa yang benar-benar formal. Saya tidak akan menggunakan kata yang tidak baku seperti enggak, itu kan nggak enak ya dengernya ya. Kadang-kadang memang yang membedakan antara lisan dan tulisan itu, waktu lisan mau nggak mau tuh kita harus melenturkan gaya kita ngomong. Terus ditambah juga dengan intonasi, raut muka, itu adalah bahasa-bahasa nonverbal yang membuat kawan bicara kita itu merasa bahwa mereka nggak ngomong dengan android. Itu yang penting. Kalau saya ngomong itu kan kayak pernah nonton film Star Trek nggak sih? Nah itu kan ada data, itu kan yang mukanya datar gitu kan, nggak seru ngomongnya. Oh jadi berarti sehari-harinya nggak sekaku itu juga ya udah. Boleh nanya sama teman-teman saya lah kalau nggak percaya. Oke udah. Terus udah ini kan suka mengkoreksi juga gitu di sosial media. Ada nggak sih yang mengkritik, ini ngoreksi terus nih gitu-gitu, ada nggak sih Duda? Sebenarnya salah satu yang membuat saya selamat adalah karena saya bukan polisi bahasa. Jarang banget saya ngoreksi orang. Tadi saya bilang kan, saya ngoreksi itu biasanya adalah akun media massa, akun pemerintah. Dan itu juga biasanya gara-gara dari warganet ada yang ngadu ke saya. Paling itu yang saya lakukan. Jadi karena bukan yang tiba-tiba nyamber, oh ini salah nih, kan banyak warganet yang kayak gitu ya. Buat saya, kesalahan berbahasa itu sesuatu yang memang lazim terjadi. Yang perlu kita lakukan itu bukan mengkritik, yang kita lakukan itu adalah menunjukkan yang benar itu seperti apa. Jadi alhamdulillah aman kalau untuk itu. Nggak banyak lah yang kemudian, kan orang jarang ada yang menerima ya kalau misalnya dia diberi kritik kan. Nah, kalaupun ada yang kurang suka, biasanya itu ada dua pihak kalau menurut saya. Banyak, ada beberapa yang kadang-kadang tanpa hujan, tanpa angin, kemudian caci maki saya. Banyak. Oh, banyak. Nggak banyak sih ya, paling dalam waktu 1 tahun mungkin ada 4 atau 5 gitulah. Biasanya tuh sumbernya 2, biasanya ya. Yang pertama itu dari kalangan sastrawan. Orang-orang yang tidak suka diatur ketika menulis. Kan yang namanya sastra itu kan punya lisensi puitis. Kalau kemarin kan Asma Librasi, ingat? Yang lirik lagu itu loh, Asma Librasi, ya kan? Itu kan heboh banget tuh, ada yang bilang, ini nggak logis. Nah, padahal yang namanya lirik lagu itu masuk ke dalam laras bahasa sastra. Jadi nggak usah dicari logis apa enggak, nikmatin aja. Itu. Nah, pemahaman orang terhadap itu yang keliru kadang-kadang. Apa yang saya sampaikan lewat Twitter mengenai kaidah bahasa itu berlaku untuk bahasa-bahasa yang ragamnya formal. Untuk sastra, itu memang sastrawan memiliki lisensi puitis. Nah, jadi ketika saya kemudian misalnya ngasih tahu itu bahwa yang baku ini, bukan ini. Terus ada yang nyamber misalnya. Saya nggak mau peduli ya. Saya nulisnya pokoknya kayak gini aja. Dari dulu saya taunya ini. Ya udah, situ sastrawan. Ya terserah gitu. Cuman saya kasih tahu kalau Anda adalah
pegawai profesional yang menulis surat resmi, lalu diminta untuk memilih kata yang tepat, ya yang digunakan adalah yang saya bilang ini. Nah itu loh bedanya. Jadi itu yang pertama, yang sering ngomel sama saya, sastrawan atau orang-orang yang nggak mau dikungkung. Padahal yang saya lakukan itu bukan mengungkung, yang saya lakukan itu hanya menunjukkan kalau perlu kebakuan, perlu untuk menulis surat dinas atau menulis karya ilmiah kan harus baku ya. Nah ini loh pedomannya. Kalau nggak mau pakai, kalau mau pakai ini untuk laras bahasa kreatif, silakan, nggak apa-apa. Sisi yang lain adalah linguis. Jadi ada ekstrem nih, yang satu yang nggak mau diatur, yang satu yang punya kaidah bahasa yang sudah pakem. Kata orang kan begini sebenarnya. Kita semakin kesini itu orang itu semakin menghargai seseorang berdasarkan pengalaman, bukan hanya berdasarkan bidang pendidikan. Sayangnya masih banyak orang-orang yang berada di Menara Gading. Orang-orang yang ahli linguistik ini merasa saya itu nggak punya pendidikan linguistik. Ini orang ngomong asal doang gitu, nggak ada ilmunya. Padahal dari 2006 sampai sekarang itu ratusan buku linguistik saya baca. Meskipun saya nggak gembar-gembor ya, cuman kemudian saya terapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Gitu. Misalnya kayak misalnya kalau saya ngomong gitu, misalnya apa? Di dalam linguistik waktu kita bicara ada kepada orang itu ada lokusi, ilokusi, perlokusi. Orang nggak ngerti kan? Cuman kalau saya bilang gini, waktu kita menyampaikan pesan kepada orang itu ada pesan yang tersurat, ada pesan yang tersirat, dan ada keinginan yang ingin diwujudkan. Gampang nggak? Iya kan? Nah, jadi saya berusaha membumikan linguistik menjadi sesuatu yang dipahami oleh publik. Nah, sayangnya banyak linguis yang merasa bahwa saya itu menggampangkan masalah. Tuh, ya biarin aja. Yang penting sih menurut saya kedua orang itu selalu ada. Saya lihat memang ya jangankan saya ya misalnya kayak pejabat negara atau orang yang sudah profesor aja masih sering dihujat ya. Memang ratusan ribu orang ini kan nggak, jutaan orang ini nggak mungkin kita kendalikan semua pikirannya ya. Jadi pada akhirnya sekarang yang saya lakukan adalah kalau misalnya dapat hujatan seperti itu, yang saya lakukan ya sabar aja karena dianggap sebagai cara untuk belajar sabar. Oke, ya ternyata kayak gitu. Ada masih ada kok. Tapi udah dengan adanya hujatan ini tadi gitu, ada nggak sih satu hal yang atau satu momen gitu yang bikin udah stop aja deh gitu. Ada nggak? Nggak ada? Nggak, saya orangnya bebel. Maju terus pantang mundur. Saya dukung udah. Habis maksudnya gini, kalau saya merasanya gini, ada satu orang atau beberapa gelintir orang yang nggak senang dengan kita, ini juga saya yakin akan dialami oleh teman-teman pencipta konten yang badis, tadi badis ya namanya. Super badis. Ya. Pasti akan ada segelintir orang yang tidak suka dengan kita, pasti. Gitu. Tapi ada ratusan orang yang menanti kiriman kita. Jangan menyerah kalau misalnya ada pembenci ya saya sebutnya. Cuman lihatlah orang-orang yang senang kepada kita. Itu sebenarnya salah satu motivasi yang menurut saya harusnya ditanamkan kepada para pembuat konten ini. Nah, terus sudah kalau misalnya udah ngeliat nih, sekarang banyak yang bikin konten kreator dengan bahasa campur-campur lah ya kalau kita bilang. Nah, menurut Uda sendiri nih tanggapannya tentang influencer, konten kreator yang bahasanya campur-campur ini seperti apa? Apakah bisa dibilang itu merusak masa depan bahasa Indonesia kita gitu? Sebenarnya sih kalau kita kembali kepada tujuan bahasa itu kan fungsi bahasa itu ada 3 sebagai alat komunikasi, alat ekspresi, dan alat sosial. Kalau hanya sebagai alat komunikasi, bahasa itu tujuannya adalah sekadar menyampaikan pesan. Tapi kemudian ada alat ekspresi, menyampaikan rasa, dan alat sosial untuk menjalin hubungan. Ketika orang menggunakan bahasa tadi ya campur-campur, jaksel, dan segala macam, kalau menurut saya fungsi yang sangat dominan adalah fungsi sosial. Membuat orang merasa bahwa orang ini cocok dengan saya, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari salah satu cara orang untuk menarik perhatian. Yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah bagaimana agar orang tidak merasa bahwa gaya bahasa yang tadi itu tidak bisa digunakan untuk semua kondisi. Kan itu hanya bisa digunakan kalau kita ngobrol dengan teman, kan ngobrol dengan sebaya. Coba bayangkan ngobrol gaya kayak gitu kepada dosen bimbing. Nah, itu yang parah kan kalau itu yang terjadi. Sebenarnya kalau menurut saya dulu sih saya nggak pernah diajarkan ya. Dari zaman saya pun misalnya saya ingat waktu ngobrol dengan teman-teman saya di warung gitu atau di sekolah, lo kerokum gue dong, ada bokin gue nih kemarin.
Dulu saya ngomongnya kayak gitu, tapi saya tidak pernah kemudian menggunakan itu waktu saya menulis surat resmi atau waktu saya bicara secara formal kan nggak pernah. Jadi saya tahu kapan menempatkan sebuah kata atau menggunakan sebuah kalimat. Sayangnya mungkin sekarang orang jarang memahami. Ini contoh ya, contoh. Dulu waktu zaman saya, ini kebiasaan orang tua nih gini nih. Dulu waktu zaman saya, maaf ya. Cuman ini kan kita mau menunjukkan perbandingan misalnya. Dulu orang itu tahu kapan dia menggunakan saya dan kapan menggunakan aku. Waktu berbicara kepada atasannya, orang itu akan menggunakan saya. Pak, saya gini, gini, gini. Atau pegawai hotel ngomong kepada pelanggannya. Itu mereka akan ngomong saya gini, gini, gini. Tapi sekarang nih, kalau saya masuk hotel, saya ke restoran, hampir semua orang menyebut dirinya aku. Masalahnya, saya dan aku itu berbeda penggunaannya. Saya itu untuk orang yang kita hormati atau lebih tua, kan belum terlalu akrab. Aku itu begitu udah mulai akrab. Nah, itu aja tuh sekarang udah mulai berubah. Tapi saya pikir ini bukan sesuatu yang memang bisa kita cegah ya, karena bahasa itu kan dinamis. Ya tinggal nanti masyarakatnya saja yang menilai mana yang cocok buat mereka. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nih kalau misalnya kita lihat anak-anak muda zaman sekarang pakai bahasa campur-campur. Nggak apa-apa, asal mereka nanti tahu kapan. Toh juga nanti misalnya gini ya, misalnya mereka nih badis ya namanya ya, tiba-tiba diminta untuk ngomong dengan misalnya ada penyerahan hadiah atau penghargaan dari salah satu petinggi MNC gitu misalnya. Itu kan mau nggak mau kan mereka akan ngomong dengan gaya bahasa yang lebih formal kan. Itu pasti otomatis. Pasti. Terus gimana nih udah bagi anak-anak muda gitu yang pengen mengikuti udah gitu berbicara dengan yang baik ini tapi takut dibilang lu kolot gitu misalnya ya kan lu begini itu gimana udah? Sebenarnya kalau menurut saya apalagi zaman sekarang ya memang agak susah kalau misalnya kita itu bersikeras menggunakan gaya bahasa yang benar. Saya beruntung karena memang tujuan konten saya adalah orang-orang yang ingin menggunakan bahasa yang formal. Tapi bagi teman-teman yang tujuannya itu adalah kepada khalayak muda, justru kalau menurut saya yang coba gunakan kekuatan bahasa itu untuk hal-hal yang di luar dari kaidah. Artinya tadi kita lihat kan ada fungsi ekspresi, ada fungsi sosial. Jadi gunakan tolok ukur keberhasilan penggunaan bahasa itu bukan pada ketertiban penggunaan ejaan ataupun kata, melainkan pada dampak apa yang diperoleh dari sana. Nah, menurut saya itu yang akan lebih bagus. Berbahasa itu tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya ya macam-macam ya. Yang kalau saya melihatnya salah satu kekuatan itu adalah membuat orang lain terpengaruh. Kita menyampaikan sebuah pesan, lalu orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, itu kan artinya kita sudah berhasil menyampaikan pesan kita dengan baik kan? Misalnya sekarang nih, kalau dari obrolan ini misalnya kemudian teman-teman badis ini tertarik untuk membuat konten dengan bahasa yang meyakinkan, itu kan berarti apa yang menjadi tujuan saya ini berhasil nih. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi tidak usahlah terlalu memperhatikan kaidah berbahasa yang formal, karena memang pembuatan konten itu jarang ada yang berada dalam ranah formal, tapi fokuskan kepada dampak bahasa yang kita pakai. Terus nih kalau misalnya ada yang pingin meniru jejak Uda gitu. Menjadi pembuat konten untuk bahasa formal? Iya. Oke. Gimana caranya biar tidak seperti menggurui gitu? Ada nggak tips and triknya buat mungkin yang mau nih badis jadi pengikutnya Uda lah jadi gitu. Ada tips and triknya nggak Uda? Mungkin gini, berangkatnya itu pertama adalah niatnya itu memberi contoh. Biasanya orang kan kalau dikasih contoh kayak saya gitu, saya kasih contohnya itu dengan saya buat misalnya kayak saya mau memberitahu orang bahwa padanan kata binge watching itu adalah maratonton. Yang saya lakukan saya buat tulisan atau saya buat status yang ada pekan lalu saya baru maratonton dalam kurung binge watching apa. Jadi kita tidak ngasih tahu bahwa padanan binge watching maratonton loh, nggak gitu. Tapi menyampaikannya itu dengan cara yang lebih halus. Itu biasanya yang lebih mudah diterima orang. Oke deh. Nah ini closing statement nih dari Uda atau pesan penutup dari Uda untuk badis yang lagi nonton podcast kita. Monggo Uda. Keterampilan bahasa itu pasti dibutuhkan oleh semua orang. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan karena kita menganggap bahwa bahasa itu sesuatu yang alami dimiliki oleh manusia. Sebenarnya kalau kita perhatikan sama seperti bernapas. Waktu bernapas itu kan kita merasa napas kita itu alami. Tapi begitu kita belajar untuk mengatur napas,
kekuatan napas itu akan membuat sesuatu yang meningkatkan energi kita. Demikian juga waktu kita belajar untuk mengatur bahasa kita. Pesan yang kita sampaikan menjadi lebih kuat dan orang bisa lebih menghargai apa yang kita sampaikan itu. Nah, itu tadi closing statement dari Uda Ivan. Udah, terima kasih ya. Keren Sama-sama. banget ya. Seru tadi kita ngobrolnya. Oke deh kalau gitu Badis, jangan lupa nih yang belum download aplikasi Badiku, silahkan diinstal aplikasinya karena di sana kalian bisa baca berita yang tentunya no hoax. Dan buat para Roofers, kalian juga bisa menikmati podcast ini di aplikasi Roof. Sampai jumpa di Kreatok selanjutnya. Dadah. Dah.